Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin khairun nasi anfa'uhum linnas. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini, melanjutkan dari pengabdian kepada masyarakat, ya, menulis proposal, pelaksanaan dan juga artikel ilmiah jurnal pengabdian kepada masyarakat. Saat ini sekarang saya akan membahas tentang metodologi, ya, atau metode yang digunakan dalam PKM itu sendiri, ya, sebagaimana kita pahami kemarin bahwa PKM atau PPM, ya, pengabdian kepada masyarakat atau pengabdian pada masyarakat, itu adalah bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa, ya, dan oleh dosen, ya, dan juga mahasiswa, terutama dosen, ya. Nah, sehingga kemudian dia harus dilaksanakan, ya. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, ya, mulai dari tahapan persiapan yaitu survei awal, kemudian menulis proposal PKM, kemudian dalam proses pelaksanaannya, ya, lokasinya, identifikasinya, dan juga metodologi yang digunakan, ya, untuk melihat bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh mitra, ya. Kemudian berikutnya di pelaporan, ya, kita memiliki ada dua minimal secara umum adalah laporan untuk pengabdian kepada masyarakat, dan yang kedua adalah terkait dengan artikel ilmiah jurnal, ya, yang dipublikasikan di jurnal pengabdian kepada masyarakat atau PKM, ya. Kita sudah bicara tentang mitra PKM, kita juga sudah belajar tentang bagaimana membuat proposal PKM, gitu, ya. Nah, sistematika proposal PKM juga sudah ada di video sebelumnya, ya, dan hari ini saya akan membahas tentang metodologi, ya, yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat. Ya, sejatinya banyak sekali metode yang bisa digunakan, tapi saya akan membahas hanya dua saja. Yang pertama adalah participatory action research, ya, dan kedua nanti adalah ABCD, ya. Jadi asset based community development. Baik. Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, kita mulai dari yang pertama, yaitu metodologi, ya, atau metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat. Ya, jadi ketika kita datang ke masyarakat, kemudian kita akan melakukan pengabdian tidak langsung dengan tangan kosong, gitu, ya, tetapi ada metode atau cara yang digunakan. Nah, yang pertama adalah PAR atau Participatory Action Research, ya. Istilah ini sebenarnya memiliki sinonim yang cukup banyak, ya, mulai dari disebut dengan action research, kemudian juga learning by doing, kemudian action learning, action science, action inquiry, kemudian collaborative research, kemudian juga participatory action research, ada participatory research, ada policy oriented action research, ada emancipatory research, ada consensizing research, ada collaborative inquiry, ada participatory action learning, dan juga ada dialectical research, dan juga yang lainnya. Artinya bahwa participatory action research, ya, jadi penelitian, ya, berdasarkan atau penelitian aksi, ya, yang berpartisipasi, gitu, ya. Jadi kita bukan hanya melakukan penelitian, ya, tetapi mengabdi kepada masyarakat dengan metode yang jelas, ya. Saya ambil salah satu contohnya dari Yolande Bedford, ya, yang menyatakan bahwa PAR, ya, participatory action research itu adalah, ya, istilah yang memuat seperangkat
asumsi yang mendasari paradigma baru ilmu pengetahuan ya, dan bertentangan dengan paradigma pengetahuan tradisional kuno ya. Asumsi-asumsi tersebut menggarisbawahi arti penting proses sosial dan kolektif dalam mencapai kesimpulan-kesimpulan mengenai apa kasus yang sedang terjadi dan apa implikasi pembahasannya atau perubahannya yang dipandang berguna oleh orang-orang yang berbeda pada situasi problematis dalam mengantarkan untuk melakukan penelitian awal. Ya, jadi tadi disebut dengan istilahnya itu bertentangan dengan paradigma lama karena paradigma lama itu menetapkan atau memosisikan ya masyarakat itu sebagai objek ya, sebagai objek penelitian ya, sehingga kemudian terkadang itu melanggar dari etika penelitian itu sendiri ya. Nah, dalam PAR ya, di PAR ini masyarakat ataupun komunitas itu dianggap sebagai mitra ya, kita perlakukan ya, kita posisikan sebagai mitra. Jadi bahkan kita tuh membantu mereka ya, bukan menjadikan mereka itu objek. Kalau jadikan objek berarti mereka ya hanya diteliti mereka bagaimana. Kadang mereka itu suka terganggu ya, misalnya kita ingin tahu tentang pendapatan mereka, kalau penelitian kan otomatis kita tanya berapa Pak gajinya sebulan. Nah itu kan kadang tidak semuanya orang itu mau ya, ada juga yang mungkin malu atau nggak enak dan sebagainya. Jadi kadang melanggar dari istilahnya itu hak individual gitu ya. Nah, dalam PAR ini justru menginginkan adanya agar adanya identifikasi masalah, kemudian menggunakan metode yang cepat, yang tepat gitu ya, sampai menemukan solusinya. Oke ya, ini adalah pengertian dari PAR atau Participatory Action Research ya. Ada beberapa definisi yang lain sebenarnya, misalnya dari Corey yang menyatakan bahwa action research adalah proses di mana kelompok sosial berusaha melakukan studi masalah mereka secara ilmiah dalam rangka mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka. Ya, artinya ya mereka sendiri nanti yang akan melakukan perubahan itu ya. Kemudian satu lagi saya ambil dari Peter Park ya, di 93 dia mengatakan bahwa yang namanya tadi collaboration atau participatory action research itu adalah cara penguatan rakyat melalui penyadaran diri untuk melakukan perubahan yang efektif ya menuju perbaikan kondisi kehidupan mereka. Jadi para ini muncul dari fenomena di mana masyarakat itu memiliki banyak sekali permasalahan dan harus diselesaikan gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, kita akan lihat ya mekanisme pelaksanaannya. Jadi dalam penelitian atau dalam pengabdian kepada masyarakat menggunakan participatory action research, minimal ini ada beberapa tahapan ya. Tahapan pertama adalah riset pendahuluan ya, di mana peneliti itu melakukan observasi untuk mengetahui kegiatan masyarakat sehari-hari ya, melihat bagaimana perilaku dan kebiasaan masyarakat, kemudian sosial masyarakat, lingkungan masyarakat, dan juga peneliti mengamati, bukan peneliti ya, jadi apa ya sebetulnya ya, pengabdi ya, mengamati permasalahan yang terjadi di lingkup masyarakat dan melakukan wawancara untuk memperoleh data. Jadi ini mungkin mirip dengan survei awal di mana kita datang ke masyarakat atau sebuah komunitas gitu ya, kemudian kita melihat bagaimana keadaan mereka, kondisi mereka, termasuk identifikasi masalah. Ya, identifikasi masalah ini masih kita menjadi outer ya, jadi orang luar. Nah, tahap kedua itu disebut dengan inkulturasi ya. Apa itu inkulturasi? Yaitu proses awal membaur dengan masyarakat dan menjadi bagian dari mereka. Ya, artinya sudah kita tahu masalah begini, kemudian kita membaur dengan mereka ya. Proses yang dilakukan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan. Jadi ada trust building gitu ya. Jadi membangun kepercayaan ya, dan dilakukan melalui interaksi warga setempat, kemudian mungkin mengikuti berbagai kegiatan, aktivitas masyarakat sehingga dapat memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap peneliti ya, bisa melobi beberapa kelompok tertentu di masyarakat, misalnya ketua RT ya, RW, dan juga mungkin kepala dusun atau aparat desa yang lainnya. Artinya inkulturasi ini adalah proses di mana peneliti ya yang akan mengabdi itu dia akan membaur dengan mereka, tinggal di sana, kemudian juga berinteraksi ya,
pokoknya membangun kepercayaan bahwa kita datang ke sini adalah untuk membantu ya, bukan untuk bikin susah, bukan untuk merepotkan. Oke, itu adalah tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah pengorganisasian masyarakat. Jadi sudah kita membaur, sudah tahu masalahnya, berikutnya adalah mengorganisasikan ya, to organize people gitu ya. Jadi ini mulai dari analisa sosial dan juga merumuskan masalah kemanusiaan. Jadi masalahnya ternyata apa gitu ya. Jadi betul-betul apa ya disebut dengan empirik ya. Jadi fakta nyata yang ada di masyarakat. Jadi bukan hanya sekadar apa ya fenomena ya yang nampak saja tidak, tapi sudah datanya itu mendalam. Misalnya begini, oh sekarang misalnya oh lagi yang tren terbaru nih, misalnya ada beberapa aparat desa ya, kepala desa dan sebagainya yang mereka itu pada demo ke Jakarta, gitu kan ya. Nah, kita kan tahunya oh dia demo mungkin ada masalah. Nah, kita nggak tahu persis masalahnya itu apa gitu, ada apa di balik itu. Ya. Nah, itu perlu didalami terutama tadi dengan di riset pendahuluan gitu ya. Nah, analisa ini bisa dilakukan bersama dengan warga. Nanti bisa menggunakan FGD ya, jadi fokus group discussion untuk menyerap aspirasi mereka ya dari warga masyarakat, dari lembaga lokal dan juga pemerintahan ya desa. Ini terutama melalui dengan ketika kita sudah mengorganize ya masyarakat, maka itu kita juga menggunakan metode namanya itu PRA ya, namanya itu Participatory Rural Appraisal ya. Jadi di sini bagaimana berpartisipasi ya dalam proses perumusan dan juga nanti menyelesaikan rancangan rencana dan juga menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya ya kalau kita bentuk tim ya tim lokal yang tentu saja itu adalah melibatkan masyarakat lokal dalam pertemuan dengan RT, pemuda, masyarakat dan juga mitra dari pengabdian kita itu ya. Jadi ada riset pendahuluan, ada inkulturasi, kemudian juga ada pengorganisasian masyarakat. Jadi sudah sampai kepada taraf pengorganisasian masyarakat. Berikutnya adalah perencanaan tindakan aksi untuk perubahan sosial. Ya tadi sudah diorganize masyarakatnya, kemudian berikutnya adalah merencanakan. Jadi rencana tindak lanjut ya berupa apa yang akan dilaksanakan, pemetaan desa, ya pendataan, plotting, mungkin ada foto dan juga membicarakan teknik pendataan dan menyepakati ya terkait dengan apa dengan kode-kode yang akan dilaksanakan gitu ya. Jadi apa nih yang mau dilakukan nih? Apa saja? Nah, itu di perencanaan. Nah, setelah direncanakan berikutnya adalah menyusun strategi gerakan. Ini berarti udah langsung nih ya. Berarti rencananya begini, berarti strateginya seperti apa nih? Nah, caranya itu menentukan langkah sistematik ya, menentukan pihak yang terlibat ya, stakeholdernya, merumuskan kemungkinan keberhasilan dan kegagalan program ya, tadi program yang direncanakan serta mencari jalan keluar apabila terdapat kendala yang menghalangi keberhasilan program. Jadi direncanakan, kemudian disusun strateginya. Nah, terutama yang berikutnya tentu saja melancarkan aksi perubahan ya. Jadi melakukan pemetaan partisipatif, program pemecahan masalah merupakan proses pembelajaran masyarakat ya sehingga terbangun peranata baru dalam komunitas sekaligus memunculkan community organizer ya dan akhirnya memunculkan juga lokal leader ya yang menjadi pelaku dan pemimpin perubahan. Jadi pengabdian ini ya kalau boleh dikatakan itu ya dari rakyat untuk rakyat gitu ya. Artinya ya mereka seperti apa permasalahan yang mereka hadapi, kemudian melibatkan mereka apa nih yang bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ya. Nah, setelah aksi itu dilaksanakan, tahap berikutnya dalam PAR ini adalah evaluasi. Ya, jadi apakah rencana tadi ya berjalan itu tepat, ada perencanaan, ya atau rangkaian-rangkaian sudah ditentukan itu sudah dijalankan dengan baik sesuai prosedur atau tidak. Itu evaluasi ya. Nah, setelah itu baru ada refleksi kritis ya di mana refleksi terhadap PKM yang sudah dilakukan untuk menentukan pemahaman baru sehingga memunculkan kesadaran dari masyarakat. Jadi ini dalam bentuk ya rapat, musyawarah, FGD dan lain sebagainya. Nah, setelah itu nanti ada tindak lanjut bersama stakeholder ya menindaklanjuti dari pemetaan partisipatif untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Jadi oh ternyata ini tahap awal sudah ada, nanti ada tahap berikutnya, tahap berikutnya. Nah, kalau sudah berhasil maka di tahap akhir ya ini tidak mesti ada tapi ini sebuah pengembangan ya yaitu tahap untuk
meluaskan skala gerakan dan juga dukungan. Jadi keberlanjutan dari program ya, jadi ada sustainability-nya oleh masyarakat dan meluaskan cakupannya. Jadi misalnya permasalahan yang dihadapi misalnya di Desa Sukaraja itu adalah sampah gitu kan ya. Jadi pengelolaan sampah. Berarti nanti pengabdiannya misalnya judulnya adalah pengelolaan sampah menggunakan teknologi mutakhir ya di masyarakat Sukaraja, Kabupaten Bogor untuk meningkatkan misalnya income mereka misalnya gitu ya, atau mungkin untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu kan berarti di situ ada proses peningkatan, ada proses juga skill mengajarkan kemampuan ya, kemampuan untuk mengelola sampahnya sampai tujuannya ya, tujuannya adalah agar bersih, agar juga mungkin bisa ada pendapatan gitu. Tempatnya di mana? Di Sukaraja ya, Kabupaten Bogor. Nah, itu pengabdian kepada masyarakat. Ya dalam prakteknya memang ya, dalam prakteknya itu ya bisa jadi ya tidak sesempurna seperti ini. Mungkin misalnya pengabdiannya itu adalah KKM, kuliah kerja mahasiswa, atau mungkin pengabdian dosen, atau mungkin desa binaan dan sebagainya, masing-masing tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Dengan participatory action research PAR ya. Siklusnya seperti ini. Mulai dari observasi, kemudian refleksi, kemudian rencana aksi ya, strategis, kemudian tindakan, baru nanti evaluasi lagi. Refleksi lagi terus gitu ya. Jadi berjalan terus-menerus sehingga dia berkesinambungan ya. Berkesinambungan sehingga diharapkan akan selesai tuh bagaimana sebuah istilahnya pengabdian kepada masyarakat. Satu lagi ya, tadi disebutkan bahwa dalam proses inkulturasi ya itu ada partisipatory rural appraisal ya. Ini dilakukan misalnya dengan duduk bersama, mendengar, kemudian juga berbaur, ya mereka bisa melakukan apa, duduk bersama, kemudian belajar dari kesalahan gitu ya. Nah, di sini kita bisa memfasilitasi, melakukan misalnya melakukan triangulasi sumber, bersikap kita rendah hati ya, fleksibel, menguji kodenya juga, menguji coba dan juga berimprovisasi. Jadi ada teknik-teknik yang dilakukan, ada sikap kita dan juga berbagi ya. Berbagi di sini berarti namanya juga pengabdian ya, berarti pengetahuan, pengalaman dan juga proses belajar ya. Tadi tekniknya itu bisa pemetaan, transfer, diagram Venn, alur sejarah, alur pemaparan, analisis kehidupan, ranking, dan yang lainnya. Ini adalah teknik dalam participatory rural appraisal untuk menemukan data, mengidentifikasi, menentukan masalah, dan juga mencari solusi dari sebuah permasalahan. Ya, nah tekniknya tadi bisa melalui pemetaan sosial, ada transes, ya, kemudian kalender musim, ada timeline, ya, trend and historical profile, ada diagram alur, ada trend and change, ada juga focus group discussion. Jadi di awal kan tadi sudah mendeskripsikan kondisi, jadi kondisi masyarakat itu seperti apa, posisi pemukiman, sumber mata pencaharian, peternakan, jalan, sarana umum, jumlah anggota, keluarga, dan pekerjaan. Ya, ini bagian dari tadi PAR yaitu pra. Ya, transesnya meliputi teknik penggalian informasi, media pemahaman daerah melalui penelusuran, ya kemudian juga bagaimana memetakan wilayah tersebut, ya sampai memahami bersama karakteristik keadaan dan tempat-tempat tertentu. Ya, kalau kalender musim biasanya di masyarakat itu kan berlaku siklus ya, setahun sekali ya, kegiatan-kegiatannya itu akan terlihat. Demikian juga tren line ya, jadi teknik yang digunakan untuk mengetahui kejadian-kejadian atau kecenderungan masyarakat dari waktu ke waktu. Itu akan terlihat tuh misalnya dulu masyarakat misalnya di Desa Sukatani itu adalah petani gitu ya. Tapi kemudian dengan beriringnya zaman ladangnya mungkin dibeli, kemudian juga bertani itu juga mungkin perlu pembiayaan dan sebagainya. Akhirnya sebagian masyarakat berpikir praktis udahlah mendingan kerja saja gitu ya. Kerja menjadi buruh, menjadi pekerja dan sebagainya gitu ya. Akhirnya kemudian berubahlah masyarakat. Jadi kalau dilihat dari si timeline-nya itu kelihatan. Ya. Diagram alur juga menggambarkan arus dan hubungan di antara semua pihak yang terlibat dalam suatu sistem. Ya, ada kepala desa, ada wakil kepala desa, ya sekretaris desa, kemudian juga ada aparat, ada kadus, ada masyarakat, ya ada mungkin budayawan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah itu bisa kita bisa petakan sebenarnya itu ya.
Kemudian ada trend and change terkait dengan teknik mengungkapkan kecenderungan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Ini biasa membutuhkan kayak semacam ilmu sosiologi ya untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi di masyarakat apalagi zaman sekarang ini gitu ya. Kemudian terakhir ada fokus group discussion. Ya, jadi di sini kita diskusi ya antara beberapa orang untuk yaitu membicarakan tentang suatu permasalahan sifatnya khusus ya, mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian dicari kesimpulannya. Misalnya kita mau pengabdian itu misalnya di UMKM di satu wilayah misalnya gitu ya, maka seluruh pelaku UMKM kita undang untuk fokus group discussion, kita serap aspirasi mereka, apa nih masalahnya, apa kendalanya itu apa saja. Nah, kita kumpulkan semuanya, nanti baru bersama-sama kita cari solusinya masing-masing ya. Nah, ini adalah teknik dari participatory rural appraisal. Ya, sampai di sini ya, insya Allah kita akan lanjutkan di metode yang berikutnya, yaitu di metode ABCD atau Asset Based Community Development. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.